Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok teori pengambilan keputusan dengan judul Faktor Penyebab dan Akibat Terhadap Hambatan Penjualan UMKM Lanting. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, Ibu Rieke Retnasari. Kami anggota kelompok yang pertama ada Nadia Lutfiani, Stephen Saputra, Indriani, Nani Munsaroh, dan Dwi Aprianingsih. Kami dari kelas manajemen 18I. Selanjutnya, dalam perkembangan dunia perekonomian, yang maju membawa dampak cukup yang signifikan, terutama bagi dunia usaha yang semakin banyaknya usaha kecil maupun besar yang bermunculan. Nah, akibatnya itu peningkatan jumlah usaha yang bersifat sejenis yang menyebabkan persaingan itu semakin ketat. Menurut Rapcis Davies, keputusan itu hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Sedangkan menurut Marie Follett, keputusan itu adalah suatu atau sebagai hukum situasi. Sedangkan menurut George R. Terry, pengambilan keputusan itu pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Nah, menyadari pentingnya nilai sebuah pelayanan, membuat perusahaan harus mengembangkan bisnis pada manajemen dengan hubungan konsumen yang baik, dan mengambil sebuah keputusan apabila sedang terjadi permasalahan. Nah, dari kami, UMKM yang kami ambil, yaitu UMKM Lanting, memiliki permasalahan pada ketersediaan barang yang dimana menjadi hambatan pada proses penjualan, yaitu dengan UMKM Lanting, untuk mengambil keputusan yang pasti dan menyediakan produk yang lebih. Selanjutnya, perkembangan dunia perekonomian itu yang semakin maju membawa dampak cukup signifikan, terutama bagi dunia usaha saat ini. Semakin banyaknya usaha kecil ataupun besar bermunculan, mengakibatkan peningkatan jumlah usaha yang bersifat sejenis, menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Nah, oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memberikan sesuatu yang berharga, dapat memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Faktor berharga dapat memberikan kesan yang mendalam bagi konsumen, yaitu dengan memberikan kepuasan melalui kinerja pelayanan yang sesuai dengan kualitas produk dan jasa, melalui penawaran-penawaran yang ditawarkan. Nah, menyadari pentingnya nilai sebuah pelayanan tersebut membuat perusahaan kami itu harus mengembangkan bisnis pada manajemen hubungan konsumen yang baik. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan. Adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau decision making memegang peran penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Kelainan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Menurut Herbert Simon, tahapan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahapan pemahaman. Yang kedua, tahapan perancangan. Yang ketiga, tahap pemilihan. Yang keempat, tahap implementasi. Selanjutnya ada faktor-faktor pengambilan keputusan. Dalam faktor pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama ada faktor eksternal yang di dalamnya ada masalah dan situasi. Yang keduanya ada
faktor internal yang di dalamnya ada kepribadian dan pengalaman. Selanjutnya, peneliti ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan dilihat dari kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang di UMKM berbasis ekonomi kreatif di sektor kuliner. Dan bagaimana penentuan strategi dan strategi utama untuk pengembangan UMKM berbasis industri kreatif di sektor kuliner. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu informasi yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informasi dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat populasi sebesar 15 konsumen dan diambil 5 konsumen yang paling stabil dan memiliki potensi berkembangnya usaha ke depannya. Teknik tersebut yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atau atas dasar kriteria atau pengembangan tertentu dalam penelitian ini. Suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dikarenakan keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara tepat atau eksak di hasil dari tindakan. Untuk selanjutnya yaitu ada definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel keputusan menjadi M sama dengan jumlah lanting minyak yang akan dihasilkan dan K jumlah lanting sangrai yang akan dihasilkan. Perumusan persoalan dalam model LP. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis. Max dibagi laba sama dengan 8 M ditambah 6K dalam satuan Rp10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses penggorengan yaitu untuk menghasilkan 1 kg lanting, minyak diperlukan waktu 4 jam dan untuk menghasilkan 1 kg lanting sangrai diperlukan waktu 2 jam pada proses. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. Maka 4M plus 2K kurang dari 60. Sedangkan kendala pada proses pemberian rasa yaitu untuk menghasilkan 1 kg diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan 1 kg diperlukan waktu 4 jam. Pada proses pemberian rasa, waktu yang tersedia adalah 48 jam. Maka 2M plus 4K kurang dari 48. Kendala non-negatif, lanting yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Dan K lebih dari 0. Deskripsi produk hasil pengembangan. Perkembangan pada bidang makanan ringan pada masa sekarang berkembang pesat. Berbagai jenis makanan cemilan ringan hadir dengan berbagai bahan yang memiliki ciri khas tersendiri. Banyak produk makanan yang berasal dari negara-negara yang berada di belahan bumi ini, yang dikembangkan menjadi suatu tren baru dan membuat penasaran. Perkembangan dilakukan dengan mengubah bahan dasar, teknik pengolahan, dan teknik penyajian. Dalam penelitian ini juga memiliki tujuan mengangkat produk bahan lokal yang dikembangkan menjadi produk makanan ringan yang dapat diterima oleh masyarakat. Lanting merupakan makanan ringan sejenis kerupuk yang terbuat dari singkong berbentuk angka 8 atau lingkaran kecil seperti cincin.
di sini ada cara membuat lanting getuk. Nah, di sini menurut pemiliknya, cara membuat lanting getuk ini berasal dari pengalaman pribadi pemilik, di mana mertua salah satu pemilik ini di Desa Karanganyar Pesawaran adalah pembuat lanting getuk. Nah, ini menurut pemilik ini dia berkata, saya mengikuti proses demi proses bagaimana cara membuat lanting getuk dari bahan mentah sampai sudah siap dijual. Nah, di sini ada bahan lanting getuk. Yang pertama yang bahan utamanya itu yaitu singkong. Dan untuk bumbunya itu ada garam dan bawang ditumbuk sampai halus dan bumbu lainnya. Nah, dalam hal ini kami akan menceritakan apa yang kami lakukan ketika membuat lanting getuk. Yang pertama mencabut singkongnya, mengupas singkongnya, lalu mencucinya hingga bersih, lalu merebus singkongnya, lalu setelah direbus itu diberi bumbu. Nah, itu ada bumbu manis, bumbu pedas. Nah, setelah itu menggetuk singkongnya, membentuk adonan, melepaskan lanting yang dijemur, menggoreng lanting, sehingga lanting sudah siap dijual. Nah, di sini ada flow proses pengirimannya, yang dimana konsumen itu meminta lantingnya kepada salesman, lalu salesman itu memberikan orderannya ke divisi gudang. Nah, apabila barang ada, maka pengiriman barang langsung ke konsumen. Apabila barang tidak ada atau masih dalam proses produksi, maka dari divisi gudang ini memesan barang ke pusat, lalu sehingga barang itu datang menjadi stoknya itu lebih ada. Jadi setelah stok ada baru bisa dikirim ke konsumen. Nah, di sini ada foto-foto produk lanting. Pada gambar yang pertama, lanting berbentuk atau berukuran 1 kg yang siap dikirim kepada konsumen. Dan slide yang kedua adalah lanting berukuran 25 kg yang dipasarkan kepada pasar-pasar atau kepada reseller-reseller. Yang ketiga adalah foto anggota kelompok kami yang sedang mengerjakan proyek UMKM ini. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas stok produk UMKM lanting, artinya kegiatan penyediaan yang dilakukan mampu menimbulkan perhatian atau attention, ketertarikan, dan feedback. Dan sebagian melakukan kegiatan membeli produk dari followers. Kedepannya perlu digiatkan kegiatan promosi online yang terbukti efektif dalam menimbulkan kegiatan membeli produk action dari followers. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apa yang kami sampaikan kurang lebihnya ada kesalahan maupun baik dari penyampaian materi maupun dari penyajian makalahnya. Untuk sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.